Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam acara Manage Your Mind. Bagaimana bisa menata batin kita agar hidup lebih bahagia. Baik, Dharma TV, kali ini kita berada di Wihara Ngandat atau lebih dikenal dengan Dhammadippa Arama di daerah Batu, dari Malang ke arah Batu ya, berada di sebelah kiri jalan kalau dari arah Malang. Baik, keindahannya di sini bisa juga Anda lakukan meditasi vipassana di sini dan berlaku bagi siapapun secara umum ya, tidak jadi lintas agama di sini. Baik, pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang Atta Silani. Beliau adalah Atta Silani Ganda Silani yang akan membahas mengenai judul Menggapai Mimpi dengan Mengendalikan Diri. Kita sapa dulu yuk Atta Silani kita. Atta Silani Ganda Silani, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Apa kabar? Baik sekali. Ya, ini kayaknya masih muda sekali. Ini semester berapa ini? Saya baru semester 5. Semester 5 itu berarti tahun ketiga ya? Iya, tahun ketiga. Tahun ketiga ya? Ini Ya, dari apa dulu? Dari SMA atau? Lu dari SMA langsung ke sini. Langsung ke sini ya? Iya. Apa yang membuat Atta Silani tertarik ke Buddha? Kalau dari Buddha mungkin dari keluarga ya? Dari orang tua. Berasal dari mana? Saya dari Banyuwangi. Oh, dari Banyuwangi. Ya. Jadi ya kalau di Banyuwangi itu macam-macam. Bahkan semua agama bisa dibilang ada. Oh seperti iya. itu. Dan Buddhisnya juga bisa dibilang tidak sedikit juga karena ada 2 daerah besar di sana yang jadi pusatnya Buddhis. Jadi di daerah Gambiran sama di daerah Pesanggaran. Nah, itu adalah pusat Buddhis di Banyuwangi. Oh, gitu. Tapi dekat dengan Bali juga ya? Jadi Dekat sekali. Hawa-hawa Oh, iya, masih ada. ya, itu ya. Ya. Lengket juga ya. Masih kental juga. Terus apa yang melandasi Atta Silani untuk menjadi seorang Samanera di Gundul dari SMA yang kayaknya SMA ini masa-masa yang sangat menyenangkan sekali ya? Ya, kalau dilihat dari masa-masa SMA ya, anak muda, remaja ya, tentunya kehilangan sebuah rambut, apalagi seorang cewek, wah, merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, wow gitu loh. Iya. Jadi motivasi yang pertama ya karena kita bisa lihat dari kehidupan sosialnya aja, kehidupan sosial masyarakat sekarang, khususnya remaja sekarang, mungkin karena pergaulan bebasnya, pengaruhnya sangat kuat bagi kehidupan individu, ya khususnya seorang remaja. Senang, semua orang ingin senang gitu ya? Ya, Betul nggak? dulu saya juga berpikir seperti itu. Iya. Kenapa saya nggak bersenang-senang saja? Tapi setelah saya berpikir, saya merenung juga karena motivasi dari para guru-guru saya, dari bante-bante, kesenangan tuh sifatnya sementara, anicca. Jadi tidak semua orang bisa merasakan kesenangan yang abadi seperti itu. Enggak, bahkan bisa dibilang tidak ada, ya kan? Kemudian motivasi saya ke sini karena dulu background saya yang bisa dibilang cukup nakal, ya bisa dibilang karena pengaruh dari pergaulan bebas yang cukup kuat. Jadi juga karena faktor orang tua sudah tua. Kalau saya tetap menjadi seorang yang nakal, mau saya menjadi apa gitu loh. Orang tua semakin tua, juga saya semakin dewasa. Dan juga saya anak terakhir. Nah, kakak saya sudah menikah dan saya anak terakhir, jadi otomatis saya merawat orang tua. Kalau saya tetap nakal, siapa yang merawat orang tua saya? Mana balas budi saya sama orang tua kan? Dengan saya menjadi seorang Atta Silani, maka orang tua saya menjadi tenang karena tidak terpengaruh oleh pergaulan bebas. Di sini saya diikat oleh sila, jadi diikat dengan peraturan-peraturan yang membatasi saya. Bagaimana saya bergaul dengan seorang laki-laki, bahkan seorang biku ataupun samanera. Jadi saya ada batasan-batasan seperti itu dengan sila-sila saya. Jadi di peraturan saya juga ada. Jadi dengan saya menjadi seorang Atta Silani, orang tua saya tenang. Bangga juga. Nah, di kampung saya jadi orang tua bangga gitu. Jadi setiap orang akan tahu saya yang dulunya nakal ya bisa berubah. Kenapa orang lain tidak? Jadi motivasi juga buat orang lain. Nah, seperti itu motivasi saya. Jadi panutan juga ya? Ya, jadi panutan bagi orang lain. Atau bagi yang lain ya. Ternyata bisa loh ya. Itu berubah 180 derajat itu berarti. Bisa dibilang seperti itu. Gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Saya butuh bertahun-tahun juga untuk berpikir seperti itu. Tapi ini masih muda dan ternyata mempunyai kesadaran atau tanggung jawab, terutama ketika melihat orang tua ya, yang sudah tua ya, kita juga harus berpikir seperti itu ternyata. Baik, Atta Silani, ini namanya Atta Silani Ganda Silani. Apa artinya ini? Jadi dalam Buddhis, dalam agama Buddha, ganda itu artinya sebuah keharuman. Jadi kutinya sang Buddha itu namanya ganda kuti, ya, kuti yang harum. Jadi sebuah keharuman.
itu diibaratkan dengan sesuatu yang baik. Kalau sesuatu yang baik pasti orang akan mengiranya itu loh baik. Kalau yang buruk pasti yang buruk ngapain sih diingat-ingat, nah, seperti itu mungkin ya. Tapi kalau yang baik pasti akan diingat-ingat terus. Dan sesuatu yang harum itu identik dengan yang baik-baik, dengan yang mulia. Jadi nama saya artinya adalah Ganda, itu artinya mulia. Jadi Ganda mulia Silani itu artinya adalah sila, moral. Jadi nama saya adalah bermoral mulia ya. Wah, luar biasa. Nah, itu harapan dari guru saya. Harapannya itu yang memberikan nama guru ya. Nama aslinya? Uun Triatribuce. Tri, anak ketiga. Iya, saya anak ketiga. Anak ketiga ya. Iya. Semoga seperti itulah nanti ya. Aduh. Menjadi Ganda Silani ini tadi. Baik, sebagai generasi muda ini, saya berbicara dengan generasi muda yang sudah berkesadaran, karena banyak sekali generasi muda kita belum sadar, belum punya tujuan di dalam hidupnya. Sayang sekali ya, masa-masa itu akan hilang sebenarnya. Iya. Kita membahas tentang menggapai mimpi dengan mengendalikan diri. Iya. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan pengendalian diri? Kita tahu mengendalikan. Kata dasarnya adalah kendali. Ya. Kalau orang naik mobil, ya itu kan ada kemudi. Itu ada kemudi itu fungsinya untuk mengendalikan kan? Nah, kendali itu artinya adalah mengarahkan, menunjukkan, membimbing. Ya, seperti itu. Jadi mengendalikan diri artinya membimbing diri kita, mengarahkan diri kita untuk menuju sesuatu yang baik. Menggapai mimpi, menggapai cita-cita dengan mengendalikan diri artinya menggapai mimpi kita, mewujudkan cita-cita kita dengan cara mengendalikan diri. Saat ini kan kebanyakan orang menggapai mimpinya tidak memikirkan hal yang lain, kan? Misalnya, saya pengen kaya ini, saya pengen kaya. Kemudian saya menduduki jabatan tertentu, misalnya kayak di pemerintahan seperti itu. Saya ingin kaya, bagaimana caranya agar saya cepat kaya? Mimpi ini ya. Ini mimpi ya. Ini mimpinya. Padahal jadi pegawai negeri kan bayarannya cuma dikit gitu. Ya, bisa dilihat lah ya, bayarannya seperti itulah Ya, ya. cukup lah ya. Gimana ya, bisa saya tuh cepet kaya gitu loh. Kan semua orang pasti pengen kaya kan. Nah, kalau secara awamnya seperti itu, semua orang pengen kaya. Ini gimana caranya? Ya akhirnya kebanyakan orang berpikir, kenapa saya nggak ambil aja uang-uangnya di situ ya? Kan ada kesempatan. Ya, apalagi kalau tidak ketahuan, ya kan? Makanya kenapa banyak koruptor yang bermunculan saat ini, karena pikiran mereka yang dangkal, menganggap segala sesuatu yang ada di sini adalah kekal, padahal tidak ada yang kekal kan? Ya, makanya kenapa dengan kita mengendalikan diri maka hal seperti itu tidak akan terjadi. Seperti saya ingin kaya, ya saya menjadi seorang kaya dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang sesuai dengan sila, sesuai dengan ajaran dari Sang Buddha, sesuai dengan Dhamma, Bisa seperti nggak itu. menjadi kaya dengan ajaran, dengan sila? Bisa. Saya yakin bisa. Karena apa? Hubungannya dengan karma. Ketika kita mau menjalankan sila dengan baik, maka kita akan memiliki karma yang baik pula. Dan karma lah yang menentukan hidup kita. Jadi semakin sering kita berbuat kebajikan, semakin sering kita berbuat baik, maka karma-karma baik kita pun juga akan mendukung kita untuk menjadi lebih bahagia. Juga ketika kita berbahagia, pikiran kita terkendali, kita akan bisa berpikir dengan jernih, positif, maka disitulah kita bisa, istilahnya kita tuh bisa mencari pekerjaan dengan baik. Kita ambil contoh saja sebagai seorang koruptor tadi. Ya, seorang koruptor. Oke, waktu ngambil nggak ketahuan, balik dia senang. Tetapi setelah ketahuan, akhirnya masuk penjara. Uangnya harus dikembalikan. Apa dia jadi kaya? Enggak juga. Enggak juga kan? Anaknya jadi malu keluarganya. Justru dampaknya sama keluarganya yang lain. Tapi ketika seseorang mau mengendalikan dirinya, oh, kalau saya ngambil itu dampak keluarga saya seperti ini, dampak bagi saya seperti ini, ya kan? Akhirnya saya ambil pekerjaan yang cara-cara yang sesuai dengan sila, ya kan? Sesuai dengan aturan, sesuai dengan ajaran-ajaran di Sang Buddha, ya. Tentunya dengan melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhirnya di kemudian harinya apa yang dia dapatkan, harta yang dia miliki tidak akan diambil orang, tidak akan menjadi milik orang lain seperti itu loh. Jadi tetap menjadi milik kita sendiri seperti itu. Itu artinya menjadi kaya dengan sila. Jadi apa yang kita punya tidak akan diambil kembali oleh orang lain, tetap menjadi hak kita. Ya, seperti itu. Ya, kalau menurut Atta Silani berarti menjadi kaya itu wajar ya?
wajar sekali. Semua orang punya Ya. keinginan untuk bisa kaya ya. Mimpi orang ya. Mimpi orang awam seperti itu. Hidup cukup lah, hidup berlebihan mungkin namanya. Kalau Ya. kaya itu berlebihan nggak atas Silani? Iya. Kalau kaya memang identik dengan sesuatu yang lebih. Ya, ketika membeli sesuatu ini mampu karena apa? Dia lebih gitu loh. Tapi kalau cukup mungkin masih mikir-mikir kalau orang yang cukup loh. Ya. Tapi kalau orang yang kurang ya mungkin bisa dibilang tidak mampu seperti itu. Ya. Apa akibat dari mengendalikan diri ini? Atas Silani? Dengan kita mengendalikan diri, tentunya akan kita dapatkan adalah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ya kan? Dengan kita tenang, contohnya aja waktu kita tidur, ya. Waktu kita tidur, kalau kita tenang ya kita tidur dengan nyenyak, tidak bermimpi buruk, ya kan? Bahkan dalam Buddhis, dalam agama Buddha, ya seperti yang saya guru ajarkan, mimpi indah pun juga dikatakan sebagai sebuah beban. Bukan hanya mimpi buruk yang menjadi beban, tapi mimpi indah pun juga beban sebenarnya. Mimpi indah juga menjadi sebuah beban. Iya. Oke, jangan dibahas dulu. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya bukan hanya mimpi buruk yang sebagai beban, tapi mimpi indah juga menjadi sebuah beban. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, kita akan tutup satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Sapna Dewi dalam Minutes Your Mind dan Atta Silani, Ganda Silani. Wah, ini cukup ini aja ya, Atta Silani, Ganda Silani gitu. Ya. Tadi Atta Silani lagi cerita nih bahwa ternyata yang menjadi beban itu bukan hanya mimpi buruk, mimpi indah juga bisa jadi beban nih. Iya. Bagaimana nih penjelasannya nih Atta Silani? Jadi penjelasannya itu ketika seseorang bermimpi, ya, jadi mimpi itu ada dua, mimpi buruk juga mimpi yang indah. Ya. Kalau mimpi buruk tentu beban ya, semua orang udah tahu lah mimpi Ya. buruk itu ada beban. Tapi bagaimana dengan mimpi indah itu? Jadi ketika seseorang bermimpi indah, orang tersebut pasti ingin diulang lagi kan? Pasti akan ada pengulangan. Iya. Misalnya malam ini saya bermimpi indah, paginya bangun, Eh, "Duh, nanti malam saya tidur mimpi apa lagi ya? Semoga mimpi indah lagi lah." Beban kan? Ada harapan, ada keinginan. Keinginan itulah tanha. harapan boleh nggak? Harapan pasti boleh. Setiap orang pasti memiliki harapan. Berharap boleh, tapi harapannya seperti apa dulu? Ya. Kalau harapan yang disertai dengan nafsu, itu yang nggak boleh. Karena di situ akan muncul kemelekatan. Dan kemelekatan itulah berakhir pada penderitaan. Jadi dasar dari sebuah penderitaan adalah kemelekatan. Ketika seseorang mampu melepaskan kemelekatan, dia tidak akan menderita lagi. Ketika seseorang mau melepaskan tanha, dia tidak akan menderita lagi. Nah, dengan mimpi buruk, itu akan menjadi sebuah tanha, keinginan, kemelekatan. Dia melekat terhadap mimpi-mimpi yang indah tadi ya. Jadi, berpikir, kapan saya mimpi indah lagi, kapan saya mimpi indah lagi. Akhirnya jadi beban dari pikiran kita sendiri. Padahal setiap orang tidak menginginkan sebuah beban kan. Saya tetap tidak pernah mimpi itu. Jadi, netral, pupet. Oh, netral. Tapi masih banyak juga orang yang ada sering bermimpi ya. Iya. Jadi justru orang yang tidak bermimpi itu yang lebih bagus. Karena dia tidurnya nyenyak. Baik. Nah. Kata saya ini jarang sekali bermimpi, tidur saya nyenyak loh. Baik, Atta Silani. Itu tadi bagaimana kita ternyata bahwa mimpi yang indah pun bisa menjadi sebuah beban jika kita melekati atau berkeinginan lagi dan melekat kepadanya. Iya. Seperti itu ya. Jadi tadi memang segala sesuatu adalah di pengendaliannya ya. Ya, harus Pengendalian ada diri. pengendalian dirinya itu. Ya. Di pengendali sebagai basis kita. Ya, pengendalian diri ini pun juga bisa kita capai jika kita sudah memperoleh pengetahuannya dong. Iya, tentu. Pengetahuan juga sebagai dasar kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu tanpa adanya pengetahuan, tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu tersebut. Juga pengendalian diri. Jadi misalnya saya menginginkan sesuatu ya, saya memiliki tujuan. Saya ambil contoh saja, saya ingin menjadi seorang guru. Nanti kalau saya sudah jadi matao misalnya, saya ingin jadi guru, ingin jadi seorang PNS ya. Guru itu identik dengan PNS ya. Tetapi kan menjadi seorang PNS saingannya berat, banyak kan, apalagi dengan tingkatan saya, misalnya tingkatan pendidikan saya masih strata 1 kan, dibandingkan dengan yang magister, dibandingkan dengan yang dokter, pasti saya kalah gitu loh. Jadi kita ibaratkan dengan sebuah ikan. Kita ibaratkan ikan yang ada di sungai itu, seekor ikan itu yang ketika akan mencapai tujuannya di atas ya kan, dan di atas ada makanan nih, ikannya dari bawah. Ketika dia berenang dari bawah ke atas, dia akan menemukan sebuah arus kan, pasti ada arus di sungai itu, entah itu arusnya besar, entah itu arusnya kecil kan.
ketika ikan tersebut menemukan sebuah arus yang besar, maka ikan tersebut akan seperti terseret oleh arus tersebut. Padahal ikan tersebut tidak terseret. Ikan tersebut hanya mencoba bagaimana cara menemukan jalan untuk menuju ke tujuan tersebut tanpa harus melawan arus. Karena kekuatan seekor ikan itu tidak seberapa dibanding dengan arus. Ya, saya ibaratkan seperti itu. Jadi ketika saya ingin mencapai PNS tadi ya, guru tadi sebenarnya PNS, nggak mungkin secara logika kita melawan seorang magister dokter. Jelas saya kalah. Saya harus cari cara gitu loh. Saya harus cari cara bagaimana saya bisa mendapat tujuan saya menjadi seorang guru tadi tanpa saya bisa melawan Arus. ya arusnya tadi siapa? Ya dokter yang magister tadi. Di situ dibuka sebuah pengetahuan kan? Iya. Gimana caranya biar saya nggak, misalnya kayak saya ya nggak bisa melawan yang dokter magister tadi. Kalau secara logika saya melawan dia pasti nggak bisa gitu. Dari segi pendidikan, caranya apa? Kita mungkin bisa mulai dari bawah-bawah dulu, mungkin dari apa gitu ya, di pendidikan tidak langsung dari saya ingin jadi seorang PNS. Jelas saya nggak mungkin mampu, tapi dari bawah kita belajar. Ini loh caranya dari awal seperti ini. Nanti lama-lama kelamaan kan kita mengetahui tahapan-tahapannya seperti itu. Jadi nggak langsung kita harus saya menjadi guru, nggak perlu. Tapi kita bisa jadi pegawai yang rendah dulu seperti Jadi itu. step by step istilahnya. Step by step. Ya. Mulai dari bawah semampunya lah. Iya, semampu kita dulu. Baik, adakah cara lain untuk mencapai tujuan selain Ada. mengendalikan diri yang tentunya masih sesuai dengan Dhamma? Ada. Apa itu? Seperti yang saya katakan tadi, mengikuti arus tetapi tidak terbawa arus. Mengikuti arus tapi tidak terbawa arus. Ya. Gimana dong ya? Kita masih ambil contoh yang ikan tadi ya. Mm-mm. Ya. Ketika si ikan tadi tetap berenang, dia mendapatkan sebuah arus yang besar, maka dia akan ingin mengikuti arus tersebut. Tetapi pada suatu saat ketika arus tersebut sudah mulai melemah, ya kan, si ikan akan berusaha untuk pergi dari arus tersebut, mencari tempat yang aman, kemudian berpikir jalan mana yang bisa saya capai, bisa saya tempuh selain jalan tersebut untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Sama. Jadi caranya dengan pengalaman yang sudah kita lalui sebelumnya. Jadi pengalaman di sini maksudnya kalau yang arus tadi, arus itu diberikan dengan sebuah pengalaman. Jadi dengan pengalaman tadi, ketika si ikan ingin mencapai tujuan tersebut, kalau misalnya saya lewat yang sungai tadi, yang ada arusnya besar tadi, di situ saya jelas nggak mampu kan, maka si ikan akan berusaha untuk berpikir bagaimana jalan yang tepat selain dari jalan tersebut. Itu ya mengikuti arus tapi tidak terbawa arus. Jadi mencapai tujuan, jika jalan pertama tidak bisa, maka dia harus memperoleh jalan yang kedua. Ya. Jadi harus ada plan A, plan B, plan Ya. C, plan Z kalau perlu. Bisa jadi seperti itu. Alternatif jalan. Ya, alternatif. Tapi tetap sesuai dengan Dhamma. Ya, Dia memahami Dhamma ya. Tidak melawan arus. mengikuti arus tapi tidak terbawa arus. Menurut saya sudah terbawa arus juga tidak melawan arus Ya. juga kan. Ya, itu kalau melawan arus Berat sekali. Berat. berat. Ya. Baik. Itu adalah bagaimana menggapai mimpi dengan cara mengendalikan Diri. diri. Apa saluran dari pengendalian diri ini atas Silani? Ya, ada 3 saluran dalam mengendalikan diri. Pada 3 umumnya, saluran iya, Apa itu? melalui pikiran, ucapan dan perbuatan kita. Pertama melalui pikiran kita. Jadi dalam kitab Suci Dhammapada, ya, di situ di bab Yamakawaga, syair pertama dan kedua, Sang Buddha mengatakan bahwa pikiran itu adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pelopor. Jika seseorang berbuat dengan pikiran yang buruk, maka penderitaan akan mengikutinya. Seperti roda berdati yang mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Juga dikatakan bahwa pikiran itu juga pemimpin, pikiran sebagai pembentuk, pikiran juga sebagai pelopor. Ketika seseorang berpikir dengan pikiran yang baik, pikirannya murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Seperti bayang-bayang tidak meninggalkan bendanya. Jadi pikiran itu sebagai basis bagi kita mengendalikan diri ya. Niat sebagai dasar munculnya karma itu dimulai dari adanya pikiran.
Dimulai dari itu ya? Ya, dari sebuah pikiran kan. Kalau kita mau melakukan sesuatu pasti kita berpikir terlebih dahulu. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu langsung bertindak Spontan. seperti spontan, nggak mungkin. Kecuali orang yang terkejut. Kalau orang terkejut, Membunuh spontan. ya itu ada sifat alami manusia. Kalau membunuh pasti dia spontan, tapi dari kespontanan itulah dia tetap menanggung sebuah karma. Ya. Ya, kenapa dia spontan? Karena kurangnya pengendalian diri. Andai dia sering melatih dirinya untuk bisa mengendalikan pikirannya, maka meskipun spontan dia tidak akan membunuh. Mungkin bisa melakukan cara-cara yang lain gitu, atau mungkin dia lari, atau mungkin dia menangkis, ya kan? Tapi tidak membunuh, seperti itu. Paling maksimal mungkin dia akan menyakiti, tapi tidak membunuh. Kalau dia bisa mengendalikan dirinya. Atau terbunuh nanti. Kalau Ketika terpaksa kita, ya? kalau kita bisa menahan, kita memiliki tangkisan yang kuat, ya tidak mungkin seperti itu. Kita bisa berperang tanpa menyakiti. Kan? Wah, ini saya harus banyak belajar dengan Atasila Lani. Bagaimana mengendalikan diri. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya kita akan teruskan pembicaraan kita di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu saat ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Sabta Dewi dan Atasila Lani Silani dalam sebuah judul, yaitu Menggapai Mimpi dengan Mengendalikan Diri. Ternyata di dalam kita menggapai mimpi ini kita harus bisa mengendalikan diri agar lebih fokus tentunya untuk bisa mewujudkan impian kita. Baik, kita lanjutkan tadi mengenai saluran dari pengendalian diri ya, Tasilani. Tadi ada yang disebut niat, Ya, kemudian ucapan ya, ya ucapan. niat, ucapan dan perbuatan. Baik, niat, ucapan dan perbuatan. Apa memang ada nih? Ada orang yang berniat A tapi perbuatannya jadi B gitu? Nggak sinkron gitu loh maksudnya. Niatnya sih mau A gitu, Niatnya mau A, tapi perbuatannya B. perbuatannya jadi B. Ada. Kenapa gitu tuh ya? Karena faktor keterpaksaan biasanya. Oh, terpaksa ya? Karena dia keadaannya memaksa dia seperti itu, ya. Bahasa umumnya seperti itu. Jadi seseorang biasanya gini. Ada seorang pencuri. Nah, kita ibaratkan sebagai seorang pencuri. Ada pencuri lari ke dia. Dia berniat ingin menolong pencuri tersebut, tapi dalam artian bukan menyembunyikan, tapi mungkin mau dikasih saran atau mau dikasih apa seperti itu, tapi membantu secara moralnya dia gitu loh. Kemudian datang penduduk rame-rame mencari pencuri itu kan, penduduknya datang, dia tanya kemana pencuri tersebut lah, karena orang ini udah takut, yang awalnya dia niatnya ingin membantu, akhirnya dia terpaksa berbicara karena dia sudah takut sama penduduk. Dan penduduknya bawa parang, bawa pisau, bawa apa segala macam. Dari niat yang awalnya ingin membantu si pencuri agar dia bisa merubah dirinya tidak seperti itu lagi, dia jadi ikut-ikutan. Ya, pencurinya di situ loh. Saya kasih tahu, pencurinya di situ lah. Karena apa? Karena dia takut, karena dia terpaksa melakukan seperti itu. Menyelamatkan diri sendiri itu berarti dong. Ya, makanya karena faktor keterpaksaan tadi. Ya, terus setelah pengendalian diri di dalam mimpi-mimpi kan banyak nih anak-anak muda sekarang nih, seperti Atasila Lani sendiri lah. Ya. Atasila Lani dulu mimpinya pengen jadi apa sih gitu, kok tiba-tiba sebuah niatan ingin membahagiakan orang tua menjadi masuk ke sekolah tinggi ya, sekolah Ya, tinggi ilmu agama sekolah Buddha tinggi ya. ya, kalau sudah. Sebenarnya impiannya apa sih? Kalau awalnya mimpi saya ya jadi polisi. Oh, jadi polisi? Ya ampun. Polwan. Awalnya. Heeh. Tapi karena faktor sosial saya seperti itu, jadinya saya menjadi seperti ini. Jadi yang saya katakan tadi, saya harus memendam mimpi saya tersebut, tapi saya harus mencari jalan yang lain, ya kan? Saya harus memendam yang satu untuk membahagiakan yang lain. Saya harus meredam ego saya. Kalau saya nggak meredam ego saya menjadi polisi, saya jadi polisi aja. Nggak mikir saya perasaan orang tua saya seperti apa. Yang penting cita-cita saya tercapai, tapi saya masih memikirkan perasaan orang tua saya. Makanya saya mau berkorban. Nah, ini sebenarnya ini baru proses menuju impian sih kalau menurut saya. Ya. Jadi seorang polisi yang mengerti Dhamma luar biasa sekali itu. Terus kemudian yang punya pengalaman tentang mungkin kenakalan remaja itu jauh lebih bagus lagi kok tentunya. Jadi seharusnya impian itu tidak bergeser pun tidak apa-apa kan? Sebenarnya memang seperti itu, tidak bergeser tidak apa-apa. Tetapi
faktor dari orang tua menghendaki yang lain. Oh, tidak ingin anaknya jadi polisi? Nggak. Kalau jadi jenderal loh, ada loh brigadir jenderal wanita polisi loh, keren sekali itu. Ya, Kenapa tidak ya? mungkin ya pikiran orang tua udah beda seperti itu. Ya sudahlah, mimpi saya biarkan jadi mimpi seperti itulah. Mungkin dengan cara saya yang lain, orang tua saya bisa menjadi lebih bahagia. Yang penting adalah bagaimana membalas budi orang tua saya, bagaimana menciptakan kebahagiaan bagi orang tua saya. Kalau saya pribadi, kebahagiaan saya tuh nomor 2, tapi yang penting orang tua saya. Kenapa? Karena orang tua saya adalah segalanya bagi saya. Kebahagiaan saya bahagia tuh karena orang tua saya bahagia. Orang tua saya sedikit saja merasa sedih, wah saya sedih Sama, sekali. itu kemelekatan bukan itu kalau seperti itu? Sebenarnya kemelekatan. Kemelekatan ya, terhadap orang tua ya? Kenapa kok segitu-gitunya gitu, segitu bangetnya gitu loh, ada Silani? Karena masa lalu saya yang pernah menjadi seorang yang nakal. Menyesal gitu? Menyesal. Penyesalan ya? Ya. Saya pernah membuat orang tua saya merasa kecewa sama saya, akhirnya saya merasa menyesal sendiri tuh. Kenapa sampai seperti itu? Padahal karma orang yang membuat orang tua kita menderita itulah berat sekali. Dan setelah saya belajar agama Buddha, saya mengerti hal itu. Sebelumnya nggak ngerti ya? Sebenarnya sama Bener-bener sekali. orang bodoh lah gitu ya, nggak Iya. ngerti apa-apa gitu ya? Ya, nggak begitu mikir, orang tua saya, orang tua Efeknya saya. apa gitu ya? Ya, saya nggak pernah berpikir kalau saya melakukan ini orang tua saya mau seperti apa. Saya nggak pernah berpikir. Tapi setelah saya mengenal agama Buddha, saya belajar banyak tentang agama Buddha. Ketika saya menyakiti orang tua saya, karma yang saya tanggung adalah berat sekali. Dan kenapa saya menjadi seperti ini? Istilahnya kayak saya ingin menebus dosa. Mungkin secara umumnya seperti itu. Ini menebus dosa. Hutang nggak jadi? Ya, bayar utang. Iya, jadi kalau orang tua tuh sebenarnya menginginkan menjadi seorang apa? Orang tua guru. Oh, guru. Orang tua juga guru kan? Orang tua saya ya guru, tapi kakak saya guru. Jadi orang tua saya terinspirasi dari kakak saya dan ingin menginginkan saya seperti kakak saya, seperti itu. Terus kayak Mbak Yu emang Mas? Mbak Yu. Seperti Mbak Yu, Iya. pokoknya wes dari guru pisan gitu. Iya. Tapi ini guru Buddhis ya? Jadi guru. Jadi terinspirasi dengan kakak saya. Jadi saya bisa menjadi seperti kakak saya gitu loh. Ini kakak saya bisa membahagiakan orang tua saya. Jadi orang tua saya menginginkan saya seperti itu juga gitu. Saudara berapa orang ya? Saya sebenarnya 3 orang. Cuma saudaranya saya yang satu sudah nggak ada. Jadi saya tinggal 2 orang. Meninggal maksudnya? Iya, Kecil? kecil. Iya. Ya, Baik, masih ini kecil. saya berbicara seperti ini karena ini adalah menggapai impian ya. Iya. Jadi menggapai impian itu sebenarnya impiannya siapa gitu kan? Iya. Impian diri kita sendiri, apakah impian orang tua kita yang kemudian menjadi impian kita? Apakah di dalam kehidupan kita ini kita punya sebuah tujuan atau misi yang sudah kita dapat semenjak dari karma masa lampau kita gitu lah Silani. Pernahkah terpikir seperti itu? Apakah ya sudahlah saya ngikutin apa kata orang tua gitu? Apakah misinya atau tujuan atau impiannya atas Silani sendiri tidak cukup kuat untuk menjadi seorang polisi tadi? Ya. Kalau dibilang visi, tujuan, pasti punya. Setiap orang pasti punya visi itu. Tapi jika dilihat kuat tidaknya misi tersebut, tergantung dari orang tersebut juga. Jadi, misalnya, saya memiliki misi yang kuat, sangat kuat. Bisa jadi orang tua saya abaikan seperti itu. Tapi karena saya memiliki visi yang kuat, tapi juga saya kembali lagi tadi karena sebuah penyesalan. Maka saya ingin membuat bagaimana orang tua saya bahagia. Makanya sudahlah, visi saya itu bisa saya lakukan kapan-kapan, tapi membahagiakan orang tua belum tentu bisa dilakukan kapan-kapan karena kita tidak mengetahui panjang umur orang tua kita. Seperti itu. Jadi intinya visi tetap ada, keinginan tetap ada, tapi saya lebih memilih untuk membahagiakan orang tua saya dulu, baru kebahagiaan saya pribadi. Jadi saya mengendalikan, saya menangkan egoisme saya untuk menjadi seorang polisi tadi demi kebahagiaan orang tua saya. Jadi nggak apa-apa lah, saya simpan dulu mimpi-mimpi saya. Yang penting orang tua saya dulu merasa puas, merasa bahagia, meskipun itu adalah sebuah kemelekatan. Tapi pada akhirnya saya harus tahu bahwa saya tidak boleh selamanya seperti ini. Ada waktunya nanti saya harus bisa memisahkan diri. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dari diri kita masing-masing, kendali kita untuk memutuskan kapan saya mau seperti ini terus gitu. Ya, jadi
ada waktunya saya bisa mencapai mimpi saya tersebut, tapi ada waktunya juga saya bisa mewujudkan mimpi kedua orang tua saya. Nah, seperti itu. Ya, seandainya di tengah perjalanan ternyata semoga tidak terjadi orang tua meninggal misalnya, Atta Silani masih proses menuju impian ini, apa yang Anda akan lakukan? Berubah keputusan, berbelok arah, atau tetap? Tetap. Oh tetap? Wah, udah jadi impiannya bener nih. Udah jadi impiannya sendiri nih ya. Ya. Seorang guru berarti impiannya. Ya, karena pesan orang tua adalah sebuah amanat bagi saya. Banyak orang yang bilang saya orangnya keras. Sekali saya jawab A, saya akan jawab A. Oh gitu. Kalau AA? Ya, tapi hanya satu orang yang bisa merubah saya, orang tua saya. Cuma orang tua saya. Jadi kebanyakan teman-teman saya bilang, saudara-saudara saya bilang, kamu tuh orangnya keras. Ketika kamu menginginkan A, kamu akan terus A. Nggak peduli kamu itu mau apa yang penting kamu akan mencapai A itu. Tapi hanya satu orang, ya orang tua saya. Kalau orang tua sudah bilang B, saya akan langsung B. Itu adalah langsung ke B? ya bisa dibilang Timbang-timbang. kelemahan saya. Oh itu, ini nanti hubungannya dengan fleksibilitas atau Ya. jalan kebijaksanaan. Ya. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Baik. Baik, Pusat Dharma TV tentunya masih bersama saya. Kita akan ketemu pembahasan berikutnya di segmen berikutnya. Jangan kemana. Baik, Pusat Dharma TV tentunya masih bersama saya Sarna Dewi dalam acara Manage Your Mind. Bagaimana menggapai mimpi dengan pengendalian diri. Baik, tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Atta Silani. Bagaimana Atta Silani ketika harus merubah impiannya untuk akhirnya mengikuti keinginan orang tua. Akhirnya impian orang tua menjadi impiannya Atta Silani juga ya. Seperti itu. Dan tadi Atta Silani katakan bahwa sebenarnya secara karakteristik Atta Silani ini orangnya kalau ayo A, kencang ya siji-siji gitu ya, lurus saya wes gitu. Hanya orang tua yang bisa membelokkan Atta Silani. Bagaimana, apakah, ya ini menjadi pertanyaan saya, apakah orang tua ini yang akhirnya membuat Atta Silani timbul yang disebut fleksibilitas atau menjadi jauh lebih bijaksana lah daripada dulu gitu. Ya. Seperti itu kan? Ya. Jadi dengan saran orang tua, dengan impian orang tua tersebut, saya berusaha untuk, dengan adanya hal itu, saya berusaha untuk menemukan sebuah kebijaksanaan. Apa pesan yang ada dalam kejadian tersebut? Ya. Tidak pernah ada orang tua yang menginginkan anaknya menderita, ya kan? Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya bahagia. Jadi ketika saya mengikuti pesan orang tua, dengan saya misalnya saya sekolah di sini kan, ini kan nanti akhirnya akan menjadi seorang guru, otomatis dia akan menjadi seorang guru kan, karena sekolahnya sudah pendidikan guru, Dhamma Acarya itu ada pendidikan guru. Ketika saya menjadi seorang guru, saya harus membimbing seorang siswa-siswa saya kan, saya memberikan contoh kepada siswa-siswa saya membimbing, saya mengajarkan sila kepada siswa-siswa saya, yang otomatis saya tidak bisa mengajarkan sila kepada siswa-siswa saya jika saya sendiri tidak bisa melaksanakan sila. Contohnya, saya bilang kepada saya, kamu tuh jangan membunuh. Kalau saya sendiri membunuh, apa saya nggak malu? Pasti akan saya malu gitu. Apalagi kalau sampai siswa saya tahu gitu loh. Jadi istilahnya itu sebagai sebuah cermin bagi diri kita sendiri gitu. Jadi orang tua saya berharap saya menjadi seorang guru agar saya bisa bercermin dari kehidupan lampu saya ke kehidupannya sekarang ini ya, gitu. Tapi ketika saya tetap pada keinginan saya, belum tentu saya bisa bercermin gitu loh. Kalau menjadi polisi, setahu saya memegang teguh, saya mantap pada tujuan saya, dan saya bisa meninggalkan masa lalu saya seperti itu. Tapi dengan menjadi seorang guru, justru masa lalu itulah yang menjadi cermin bagi diri kita sendiri di kehidupan kita yang akan datang. Kalau dulunya seperti ini, kalau di kehidupan sekarang diulangi lagi, itu namanya kebodohan. Orang yang sangat bodoh karena mengulang kesalahan untuk kedua kalinya. Itu adalah tujuan orang tua saya. Jadi orang tua saya menginginkan saya menjadi guru agar saya tidak menjadi orang yang bodoh. Istilahnya seperti itu. Ya. Jadi guru ya penerang bagi yang lain ya. Ya, jadi penerang. Bisa digugulan ditiru nih. Ya, itu kan maksudnya guru. Singkatan guru, gugulan ditiru. Karena berdasarkan pengalaman kemarin, telah istilahnya telah syarat dengan pengalaman, seyogyanya lah pengalaman itu bisa menjadikan cermin bagi yang murid-muridnya kelak ya. Wah, luar biasa sekali nih. Ini sudah dapat hikmah namanya ini ya, mendapat kesimpulan dari pemaksaan orang tua, jadi nggak kekeh gitu. Banyak orang yang aku pokoknya kalau ayo A gitu kan.
Saya dulu juga seperti itu. Berangkat ke Jakarta, pokoknya harus ke sana gitu, seperti itu. Baik, jadi apakah aplikasi dari pengendalian diri ini Teh Silani di dalam kehidupan sekarang ini juga bagaimana? Jadi aplikasi dari adanya pengendalian diri dalam diri kita adalah tentunya meta. Mempunyai meta. Ya, cinta kasih. Oh, gitu ya. Pengendalian diri hubungannya dengan meta ya, dengan cinta kasih. Karena ketika kita mengendalikan diri, maka kami itu sebuah kebijaksanaan. Ya kan? Kebijaksanaan dalam kita melakukan segala sesuatu. Caranya tadi, memilih tindakan tadi kan. Akhirnya saya menjadi seorang guru, membimbing murid-murid. Ketika saya membimbing murid-murid, ketika saya menghasilkan murid-murid, saya harus memiliki sebuah cinta kasih. Karena seorang guru tidak bisa mengajar dengan emosi, tapi harus penuh dengan cinta kasih. Jadi kita harus memiliki kasih sayang kepada murid-murid kita, memiliki cinta kasih, mengajarkan step by step tadi. Tapi kalau saya emosi, yang ada murid-murid saya akan lari semua, kan? Jadi kita berlatih bagaimana kita untuk bersabar menghadapi murid-murid kita, yang mungkin bisa dikatakan mungkin dari sifat mereka, dari usia mereka ada yang nakal, ya kan? Ada yang mungkin bandel gitu loh, nggak mau nurut sama kita gitu. Kita harus bisa bersabar, kita pancarkan cinta kasih kepada mereka agar kita tidak memiliki kebencian kepada mereka, dan kita berpikir mungkin ini karma saya, kalau dulu saya nakal berbuahnya sekarang. Jadi kita harus bisa berterima kasih, terima kasih ya sudah membawakan karma buruk saya, ya kan? Kalau tidak seperti itu, kapan karma buruk saya akan berubah kan? Mau ditimbun sampai kapan di kehidupan selanjutnya? Sungguh menderita. Ya. Ini aplikasi yang lain adalah kasih sayang. Ya. Kita harus kasih sayang itu sama dengan meta, tetapi kalau meta tadi aplikasinya kepada sebuah kebahagiaan, tapi kalau yang kasih sayang karuna itu aplikasinya pada orang yang menderita. Jadi kita memiliki kasih sayang, berbelah kasih kepada orang yang menderita. Jadi dengan kita melakukan pengendalian diri, kalau misalnya ada orang yang tertimpa musibah dan kita mengendalikan diri, meskipun misalnya dalam masa lalu kita orang tersebut pernah menghina kita, pernah meremehkan kita, tapi dengan pengendalian diri ketika orang tersebut memiliki sebuah musibah, orang itu sedang menuai karma buruknya, terkendali pikiran kita. Saya tidak boleh istilahnya saya tidak boleh berganti untuk meremehkan dia, menghina dia. Karena apa? Ketika saya berbalik meremehkan dia, maka saya menimbun karma buruk yang baru. Ya. Begitu terus akan berputar. Nah, ya. Jadi kok seperti itu terus kapan mau selesainya? Ya, jadi kita kasihan sama orang tersebut sedang menuai karma buruknya dia. Jadi kita ada rasa kasihan. Yang dulu biarlah yang dulu. Yang sekarang kita mulai kehidupan kita yang baru lagi. Ya, jadi seperti itu aplikasinya kepada meta dan karuna, seperti itu. Karuna kasih sayang atau cinta kasih kepada yang menderita ya? Ya, jadi karuna adalah kasih sayang lebih berpihak kepada orang yang menderita, tapi meta adalah cinta kasih lebih berpihak kepada orang yang bahagia. Jadi bahagia ketika orang lain merasakan sebuah kebahagiaan, seperti itu. Ya, soalnya ini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin di dalam hubungan dengan pasangan ya, atau dengan anak, bahwa mungkin pasangan kita sedang dalam kondisi yang tidak bahagia atau menderita, bukannya kita malah tambahin penderitaannya, kita harusnya bisa menyadari dengan kita dia menghidupkan karuna tadi ya. Ya, menghidupkan karuna kita. Jadi kita mungkin dia sedang menuai karma buruknya, jadi kita harus kasihan, kita harus membantu dia gitu loh. Jadi simpati ya, bersimpati. Iya, simpati. Jadi dia sudah menderita, kita tidak perlu menambah penderitaan dia, seperti itu. Jadi kita harus membantu dia bagaimana caranya dia akan segera terbebas dari penderitaan tadi. Jadi dari pengendalian diri itu akhirnya timbullah yang disebut meta dan karuna. Ya. Baik, kata Silani. Rupanya waktu juga yang memisahkan kita, ada tinggal sedikit waktu, mungkin Kata Silani bisa memberikan kesimpulan di tema kita yaitu menggapai mimpi dengan mengendalikan diri. Monggo, silakan. Jadi setiap orang pernah memiliki sebuah masalah, pernah memiliki masa lampau, juga memiliki sebuah mimpi. Mimpi itu tidak hanya dicapai melalui fisik saja, tapi juga harus dilalui dengan sebuah pengendalian. Karena apa? Sebuah mimpi jika tidak dilalui dengan sebuah pengendalian, maka mimpi-mimpi tersebut bisa jadi menjadi sesuatu yang negatif.
Dengan mengendalikan diri, kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan, mendapatkan sebuah ketenangan. Dan mengendalikan diri pun dapat kita lakukan melalui pikiran kita, melalui ucapan kita, dan melalui sebuah perbuatan kita. Yang tentunya pikiran kita, ucapan kita, dan perbuatan kita aplikasikan kepada semua makhluk, dan kita memberikan sebuah meta, kita memancarkan sebuah karuna kepada makhluk-makhluk. Jadi bukan hanya makhluk yang menderita saja yang harus kita pancarkan kasih sayang, tapi juga makhluk yang berbahagia juga. Ya. Jadi kita ikut bersimpati, kita ikut berbahagia dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya. Baik, terima kasih atas Silani. Semoga bisa menjadi seorang guru yang luar biasa dan tentunya sesuai dengan harapan atas Silani kita orang tua. Terima kasih. Baik, ini saya Dharma TV, tentunya di dalam menggapai mimpi perlu adanya pengendalian diri karena akan lahir yang namanya tadi meta, cinta kasih dan kasih sayang kepada orang yang berbahagia, juga kepada orang yang menderita. Akan timbul pengertian yang jauh menjadikan kita manusia yang lebih dewasa dan lebih bijaksana. Semoga seperti itu. Baik, di Dharma TV tentunya kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Sapna Dewi, beserta seluruh Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan tentunya mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya adalah sabing maka bawaan terus. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.